Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini Masya Allah kita akan masuk dalam tema yang baru. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1, 2, dan 5 dalam muatan IPA. Kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan, kemudian sistem pernapasan pada manusia, dan juga bagaimana sih cara atau proses pernapasan pada manusia. Silakan disimak dengan baik ya. Jangan lupa awali dengan berdoa. Nah, di bagian pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sistem pernapasan pada hewan. Hewan-hewan yang akan kita bahas hari ini adalah cacing tanah, kemudian ada serangga, ikan, amfibi atau katak, reptilia, burung, dan mamalia. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit. Serangga bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan insang. Selanjutnya amfibi. Hewan amfibi merupakan hewan yang hidup di dua tempat, bisa di air maupun di darat. Contohnya adalah katak ya. Saat berudu, katak bernapas dengan insang. Kemudian saat dewasa, ia menjadi katak dan bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Kemudian reptilia. Reptilia ini bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru yang dibantu dengan pundi-pundi udara. Sedangkan mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, Nanda, itulah sistem pernapasan pada hewan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga agar kulitnya selalu lembab dan basah. Di bawah permukaan kulit cacing terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya. Selanjutnya, serangga atau insekta. Nah, perhatikan gambar alat pernapasan pada serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, perhatikan gambar alat pernapasannya. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip seperti saringan yang disebut insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab.
Nah, di sini juga terdapat gambar. Pada gambar kiri itu menunjukkan saat pernapasan dimulai. Jadi mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru itu menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan ini saat mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa contoh hewan amfibi itu adalah katak yang bisa hidup di 2 tempat. Nah, saat masih kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Permukaan kulit katak itu selalu basah agar memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Nah, perhatikan gambarnya agar lebih memahami ya. Kemudian selanjutnya adalah reptil. Nah, ini contohnya adalah ular ya. Hewan yang termasuk jenis reptil itu ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Jadi udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air, seperti misalnya buaya, lubang hidungnya bisa ditutup loh selama dia menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Wah, Masya Allah ya, luar biasa sekali ciptaan Allah. Selanjutnya adalah burung. Nah, ini merupakan gambar alat pernapasan burung. Ia bernapas menggunakan sepasang paru-paru. Paru-paru burung itu terletak di dalam rongga dadanya. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Nah, di situ. Kemudian, udara yang masuk ke pembuluh udara itu disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lain itu masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Selanjutnya, mamalia. Nah, bagaimana alat pernapasan pada mamalia? Nah, ini mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya ya. Jadi banyak sekali jenis mamalia. Ada darat, ada juga air. Darat seperti misalnya kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Termasuk kuda juga. Kalau di air, seperti misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, kita bahas tentang kuda. Alat pernapasan pada mamalia, darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, ini sama seperti buaya tadi. Jadi saat menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, Nanda, semua makhluk hidup itu pasti bernapas. Entah hewan, kita pun juga bernafas sebagai manusia. Nah, sekarang kita coba pelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung, kemudian yang kedua ada faring, laring, trakea, ada bronkus, ada bronkiolus. Nah, ada juga alveolus. Nah, hidung itu adalah tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Ini yang paling pertama sekali. Kemudian faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring ini terdapat di belakang faring. Untuk trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Jadi dia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu bakteri yang masuk.
bronkus. Nah, ini merupakan percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus ini yang lebih kecil. Kemudian alveolus tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar ya, gambar tubuh organ manusia ya, organ manusia. Kemudian ada bagian-bagian sistem pernapasannya. Yang bagian A itu merupakan hidung, kemudian bagian B itu adalah faringnya, C itu laring, yang bagian D itu trakea ya. Kemudian bagian E itu bronkus, bagian F itu adalah paru-paru, terdapat paru-paru kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir di bagian G itu adalah diafragma. Ananda, setiap saat kita bernafas. Nah, saat menarik napas, rongga dada kita mengembang. Anda bisa praktekkan coba di rumah. Sebaliknya, saat kita menghembuskan napas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernapas itu juga membutuhkan kekuatan otot loh. Nah, otot manakah itu? Bernapas membutuhkan kekuatan otot. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Kegiatan bernapas ini membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Ingat ya, diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma ini berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang akan kita hirup. Perhatikan gambar ya. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru kita membesar. Sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini silakan Ananda mencoba untuk membuat gambar sistem pernapasan pada manusia ya. Jadi Ananda boleh cari referensinya dimanapun. Gambar tentang sistem pernapasan manusia. Ini Ustazah berikan contoh saja. Nah, digambarnya di buku gambar ya, karena beberapa kali Ustazah lihat menggambarnya di buku tulis. Jadi dibuatnya di buku gambar dengan rapi ya, latihan untuk membuat gambar yang rapi agar kita lebih memahami. Kemudian setelah digambar, dibuat semenarik mungkin, kemudian Ananda membuat video. Jadi videonya nanti menjelaskan organ-organ yang Ananda gambar. Misalnya di bagian ini terdapat hidung, kemudian laringnya yang mana, trakeanya yang mana, Ananda jelaskan. Kemudian Ananda juga jelaskan bagaimana sih tahapan proses pernapasan manusia. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang dikirimkan berupa bentuk video ya, kemudian gambarnya juga dikirimkan ya di classroom. Gambarnya disimpan ya nak, jangan dibuang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku